Ini saya akan berbicara tentang dengan tema pasivitas rohani, ya. Pasivitas rohani, ya. Jadi pasivitas rohani itu di mana keadaan rohani seseorang itu tidak mengalami pertumbuhan. Keadaan rohani seseorang tidak mengalami pertumbuhan walaupun sepertinya sibuk ambil bagian dalam pelayanan, meskipun aktif melayani Tuhan, tetapi tidak membawa dampak kerohanian bertumbuh dan tidak ada daya berguna bagi pertumbuhan rohani. Jadi pasif, lawan katanya itu aktif. Jadi kalau disurvei, ya, orang Kristen seluruh jagat raya ini hampir mungkin 80% mengalami pasivitas. Itu juga bisa terjadi dalam kehidupan saya. Kalau saya nggak mengerti ini, nggak hati-hati, mengalami pasivitas rohani itu bahaya sekali, saudara. Ya, pasivitas rohani adalah keadaan di mana seseorang aktif secara fisik dalam kegiatan gereja, tetapi jiwanya atau rohaninya tidak bertumbuh dan bersifat pasif. Ini berarti meskipun banyak terlibat dalam kegiatan tidak ada pertumbuhan spiritualnya yang mendalam atau hubungannya kuat dengan Tuhan. Ya, aktif secara fisik tetapi pasif secara rohani. Ya, jadi itu, ya, itu juga terjadi dalam kehidupan saya melayani dari tahun 1986. Itu saya tertipu dengan diri saya sendiri. Saya sudah merasa hamba Tuhan, sudah khotbah di sana sini di Jakarta. Saya sudah nggak mau lagi ada ketekatan bertumbuh. Padahal kasih saya sama Tuhan itu sudah semakin merosot. Selop saya dengan Tuhan itu sudah makin menurun, bahaya sekali. Jadi pasivitas rohani itu sebuah jenis penyakit. Itu juga bisa menular kepada orang-orang yang teman-temannya mengalami pasif. Di gereja jalan terus, melayani jalan terus, bahkan mengambil sebagai aktivitas pelayanan di gereja, menjadi pelayanan Tuhan, menjadi guru sekolah minggu, menjadi MC, bahkan menjadi seorang rohaniawan, bahkan menjadi gembala. Wah, ini bahaya sekali. Saya ngomong gini, saya nggak mau di ruangan ini binasa, termasuk saya nggak mau binasa. Saya terus berjuang bertumbuh setiap hari. Saya juga nggak mau, ya, dalam hidup saya itu, ya, pelayanan menjadi berhala juga saya nggak mau. Lebih baik saya khotbah setahun sama anak-anak kecil saya, anak kecil saya diselamatkan. Jangan sosokan kita sibuk melayani, di mata Tuhan kita memuakkan, menjijikkan, masih ada dosa-dosa. Wah, itu mengerikan sekali. Kan orang Kristen banyak nggak jujur di akhir zaman ini. Saya nggak mau binasa juga. Karena Tuhan lebih tertarik pribadi kita. Saya katakan sekali lagi, Tuhan lebih tertarik pribadi kita daripada kita kesibukan melayani. Apa artinya melayani? Tapi kita masih jadi batu sandungan bagi keluarga, bagi tetangga. Urusan uang nggak beres, urusan warisan nggak beres, mau menang sendiri, mudah tersinggung. Saya tuh baru belajar terus. Tapi paling tidak moral anak Tuhan itu, moral umum itu harus lulus. Katakan amin. Moral umum tahu kan, kerja keras, rajin, ulet, laporan bagus, ya, bisa dipercaya orang. Kalau ketemu teman yang ngomongnya gede terus, ya kita merendah. Saudara yang tahu kebenaran ngomongnya merendah. Kan nggak orang-orang kalau ngomong gede canggung itu, kalau ngomong gede kan. Karena begitu kita merendah aja. Tuhan itu nggak tertarik dengan pengetahuanmu. Jadi jangan merasa kita udah tahu tentang firman, kita belajar teologi ya jadi hamba Tuhan. Rohani kita di atas rata-rata kejadian belum tentu. Tapi memang standarnya seorang hamba Tuhan di bulan ini spiritualnya harus di atas rata-rata, tentang penguasaan diri, tentang kesucian, tentang kesalehan. Urusan uang harus beres, memanusiakan harus beres. Ya, tapi kalau kita lihat fenomena kan paradok kan. Tapi kalau cerita itu miris.
Kadang-kadang saya sudah nggak mau keluar dari Kristenan, melihat fenomena yang di lapangan ini. Pasivitas ini kerohanian yang mati. Tapi secara fisik, pasif, secara rohani, mungkin sering hadir di gereja atau aktif dalam berbagai pelayanan, tetapi tidak menunjukkan pertumbuhan iman, kasih atau pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan. Keterlibatannya tidak menghasilkan kedewasaan rohani yang otentik dan menyeluruh. Hubungannya dangkal meskipun terlihat religius. Hubungan mereka dengan Tuhan mungkin dangkal atau tidak intim, saudara. Ini bahaya sekali. Jadi kalau kedatangan Tuhan nanti kedua kali, jangan merasa kalau sudah aktif melayani di gereja itu dijamin selamat masuk surga. Orang-orang Kristen yang rajin ke gereja melayani itu tidak jaminan. Kan Tuhan sudah mengingatkan kan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang tahu diri kita itu kan Tuhan sama kita. Yang tahu borok-borok dari karakter kita itu Tuhan. Jadi kita ini harus bertobat setiap hari. Bertobat itu metanoia, perubahan cara berpikir sampai kita kelianglah belajar kehidupan yang dulunya mudah tersinggung ya. Kalau gak urusan sesuatu, gak mau kalah ya. Kalau di urusan uang, tanduknya keluar semua, setannya keluar semua. Dan saya lihat di fenomena, saya nggak mau. Jadi jangan sampai saudara mengalami pasivitas rohani, rajin ke gereja, menjadi orang Kristen dari kecil, lahir di dunia, Kristen di kandungan, tetapi belum pernah mengalami kelahiran baru. Belum pernah sampai mengalami baptisan Roh Kudus. Yang hanya di pikiran, di benaknya itu hanya kerja, nanti pulang kerja gajian, jalan-jalan, ya itu sudah nggak tertarik. Perkara-perkara kekekalan itu nggak tertarik. Ini juga berapa persen dipengaruhi oleh suara mimbar di gereja. Jemaat itu spiritualnya, dimensi kedewasaan dipengaruhi suara mimbar di gereja. Bicara apa itu? Ya, kenapa orang mengalami kemungkinan dalam rohanian nggak bertumbuh walaupun secara fisik, secara jasmani hadir di gereja, tapi rohnya nggak di gereja? Ya, yang pertama, alasan yang membuat mengalami aktivitas rohani, kehidupan rohani seseorang tidak bertumbuh ini menurut saya loh ya, saya pelajari ya. Kurang mencintai Alkitab, tidak ada gairah untuk mempelajari dan memperdalam firman Tuhan, nggak tertarik. Paling enggak 1 jam, setengah jam di gereja, habis itu nonton TikTok, nonton gadget itu 24 jam. Jadi kemajuan teknologi ini yang membawa orang masuk neraka, membawa orang itu juga, gadget itu dipakai untuk menjarah banyak orang masuk surga dengan khotbah-khotbah. Saudara dengerin khotbah-khotbah, dengar kesaksian mati suri orang Kristen, ya itu rohnya diperbarui. Tapi kalau saudara nonton film-film yang tidak perlu, ya itu merusak. Iblis meracuni melalui tontonan-tontonan itu. Padahal pertumbuhan rohani itu ya dipengaruhi apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca. Jadi kayak saya ini biar kuat bertahan 1 hari saya tidak terjatuh dalam dosa, itu pun saya masuk cari baca Alkitab berpasal-pasal. Dan bukan nanti membaca Sefanya tadi Hagai, terus nanti baca Matius sampai berapa pasal, sampai tercatat di otak saya itu. Ayat-ayat itu begitu menggetarkan. Jadi untuk berbuat dosa juga tidak bisa. Jadi firman itu, iman itu timbul karena pendengaran firman. Kalau iman timbul karena TikTok, karena gadget, karena berita-berita, itu tidak mungkin. Saya kasih tahu ya, yang hadir ini surga neraka itu sudah tergantung kamu. Diambil balik semua. Nggak bisa papamu cinta Tuhan, istrinya cinta Tuhan, ikut papanya, oh bapak cinta Tuhan, ikut pak.
Ya kalau nanti kita sudah dipanggil Tuhan, masing-masing urusan awal itu masing-masing. Tuhan kasih kehendak bebas, Tuhan kasih free will. Kalau kamu ikut aku, kamu harus menyangkal diri. Jangan kamu serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Kristus. Menyangkal diri itu berat, tapi kan mana mau sih? Zaman sekarang menyangkal diri sih, mana mau? Enggak ah. Jadi saya bincang-bincang sama Pak itu tadi siapa itu? Pak Feli, menjadi murid Kristus itu hal yang mustahil. Itu ajaib mustahil. Karena menjadi murid Kristus itu berat sekali. Menemukan 100 orang itu cuma satu mungkin. Menjadi murid Kristus itu hal yang mustahil. Kayak saya hampir nggak bisa. Karena menjadi murid Kristus itu syaratnya berat sekali. Kamu harus melepaskan segala milikmu. A2 Pak, A2. Menjadi murid Kristus harus melepaskan segala milik kita. Orang minta bajumu, kasih jubahmu. Orang berjalan 1 mil, kamu harus minta 2 mil. Ini aplikasinya itu paradok. Coba kalau urusan warisan, kagak mau. Lihat saya pada Tuhan udah relakan. Lu nggak mau mati, lu nggak mau ngampuni keluarganya. Pembunuhan 1 bulan, setannya Tuhan semua. Saya bunuh saudara saya. Belum itu nanti saya kasih tahu. Itu bohong semua. Di murid Kristus itu, kalau urusan warisan, kalau itu urusan duit, mana mau dirugikan. Saya belajar dalam hal ini di murid Kristus itu, ya. Itu bukan itu. Jadi saya tuh ya, orang-orang Kristen yang kelihatannya tinggi ilmu teologinya itu mau kosong semua. Maaf ya, saya harus kasih tahu kalau ini tidak bisa memanusiakan urusan duit, kikir, polit, medit, urusan kecil. Wah itu sih mah bangke semua. Lu nggak usah ngomong tentang Tuhan deh. Kalau kamu masih kikir, nggak bisa memanusiakan warisan kamu ambil, orang kamu nggak tahu memberi, itu omong kosong semua itu. Saya kasih tahu itu. Jangan bicara Tuhan. Kalau kamu masih manugarta, terikat dengan harta dunia itu kamu. Soal makanan aja kamu Tuhan kamu ya. Saya di orang saya bisa lihat. Maka saya malas bergaul sama orang seperti ini saya kasih tahu itu, saya jujur saya. Ini tanda politik kekristenan yang punya bagi belas kasihan bukan persembahan. Dia nggak pernah meributkan persembahan. Melayani jemaat ini berkorban, pasti jemaat pun memberi katakan amin. Makasih nggak pusing. Iya, jadi memang orang nggak tertarik gairah cinta Alkitab. Cintanya itu nonton gadget, nonton HP 24 jam. Pakai iblis semua itu saya kasih tahu itu. Ya. Yang kedua, tidak memiliki persekutuan intim dengan Tuhan melalui doa. Ini kalau nonton bola bisa bangun jam 3, jam 2. Wah kalau untuk berdoa berjam-jam itu nggak bisa. Dibangunin jam 2, jam 3 karena kamu duduk diam di kaki Tuhan. Ya biar nggak? Katakan amin. Kalau urusan harta mau bangun jam 3, kamu ketemu seseorang dapat berapa ratus juta, kamu bela-belain. Kalau juga tidur, gadang-gadang minum kopi di gelas-gelas kamu. Tapi untuk berdoa di hadapan Tuhan, memiliki pimpinan Tuhan, nggak mau. Ini kenapa orang nggak bertumbuh, malas berdoa. Gereja jalan terus, tetapi malas berdoa. Beli rumah di mana? Maaf ya, ini yang perlu kamu doakan ya. Ini penting. 1, masalah teman hidup itu jangan main-main. Katakan amin. Kamu harus berdoa menangis merapat di kaki Tuhan. Karena pasangan itu sekali dan selama-lamanya memisahkan. Katakan amin. Pelayanan itu milik Tuhan. Kita boleh bela, jangan bela overdosis. Biar Tuhan yang membela, kita tetap ada bagian melayani, pembelaan. Tapi pelayanan pekerjaan Tuhan itu siapa yang punya? Tuhan. Kita hanya bisa melakukan, hambanya Karunti melakukan apa yang bisa. Di luar Tuhan itu apa? Di luar kemampuan kita, Tuhan yang berperkara. Jiwa-jiwa itu milik Tuhan. Asal kamu menjaga kekudusan, kesucian hidupmu berkenan.
baru nanti Tuhan percayakan. Kita nggak boleh, wah ini nggak kumpul, pendetanya brengsek nih, nggak ada, nggak, janganlah ya, ini nggak bertumbuh, hamba Tuhannya nggak, belum tentu. Yang ketiga, kenapa rohani seseorang tidak bertumbuh? Itu Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena beban hidup, tekanan hidup yang silih berganti, lama-lama dia sudah boleh kayaknya putus asa, berdoa sama aja, ke gereja sama aja, masalah saya gak mau selesai kelar, masalah jodoh, rumah, gajinya naik-naik, memang gak mau pusing, Tuhan sudah gak sayang sama saya. Itu beban hidup. Kenapa rohani seorang gak bertumbuh? Karena itu tekanan hidup silih berganti itu. Keluarga, broken home, suami mengkhianati istrinya, digondol cowok yang ganteng, keuangannya murah-marit, sakit nggak sembuh-sembuh, anak kuliah mau dana nggak ada. Itu problem-problem itu membuat orang itu mundur rohaninya. Jadi ke gereja hanya ke gereja setor muka aja, tapi rasa cintanya sama Tuhan, gairahnya untuk mengalami Tuhan itu sudah nggak ada, ya. Jadi orang nggak bertumbuh, mengalami pasivitas kerohaniannya, nggak bisa bertumbuh, mati gara-gara apa tadi? Beban hidup. Siapa di sini nggak ada beban hidup? Angkat tangan. Nggak ada. Oh, saya sendiri nggak angkat tangan. Semua punya masalah hidup, tapi masalah itu dipakai Tuhan. Orang yang ngasih dia Roma 8 ayat 28 untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa pasangan hidup bukan dikirim-kirim? Ya kamu masih angkuh itu. Jadi masalah hidup ini membuat orang itu meninggalkan Tuhan. Tetapi kekayaan yang banyak dihormati orang itu juga orang jatuh di dalam dosa. Ya. Yang terakhir, kenapa orang tidak bisa bertumbuh imannya? Karena masih suka hidup di dalam dosa. Katakan amin. Siapa yang di sini masih suka hidup di dalam dosa? Nggak ada ya. Di sini nggak ada ya. Kalau udah keluar gereja semuanya ada ya. Pulang gereja. Ya dosa ini harus kita lawan. Lawannya saya itu saya harus berdoa berjam-jam, baca Alkitab berpasal-pasal. Memang kita kalau jatuh cinta sama Tuhan membaca Alkitab itu tidak pernah rugi. Kalau kamu menjadi kesayangan Tuhan, kau akan menjadi harta kesayanganku di perjanjian lama. Kalau kau benar-benar suaraku, melakukan perintahku, tidak akan hukuman yang di Mesir tidak akan menimpa engkau. Itu saya baca itu merinding juga loh. Perjanjian lama, engkau akan menjadi kesayanganku. Waduh. Nah kalau orang jatuh cinta menjaga kekudusan kesucian, makanya di GSK itu ya, menghadapi kemiskinan, tekanan hidup, tekanan ekonomi. Pengajarannya apa? Menjaga kesucian hidupmu benar suci di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membela engkau. Katakan amin. Ya, saya mau selesai. Kalau saudara tidak ada niat untuk bergaul, bertemu dengan Tuhan, membaca Alkitab berpasal-pasal, rohmu nggak bisa menyala-nyala, gairahmu sama Tuhan nggak ada. Dan saya mengalami banyak mujizat setelah saya membaca Alkitab berpasal-pasal. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi karena apa? Firman Tuhan. Renungkanlah siang dan malam. Orang yang merenungkan firman seperti diumpamakan di Mazmur seperti pohon di tepi aliran air. Dia selalu berbuah pada musimnya, tidak akan layu daunnya. Waktu Yosua menggantikan Musa, renungkanlah firman agar kau beruntung. Jadi merenungkan firman itu hebat sekali pada pas spiritual kita naik. Jadi pasivitas rohani ini tidak akan terjadi kalau saudara selalu kerinduan, ada kedekatan, bertemu, mengalami Tuhan melalui berdoa, membaca firman.
kerinduan saya sepanjang hidup saya, di akhir hidup saya, agar Tuhan mendapati saya menjadi pribadi yang berkenan, menggenapi Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Marilah kita berdoa di hadapan Tuhan.